Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Regita Wahyunipi. Jadi kali ini saya akan membawakan isu mengenai pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Kita menyoroti isu lingkungan yang kian mendesak, yaitu krisis pengelolaan air buangan di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat aturan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencemaran air akibat limbah industri dan domestik masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat kita. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, tantangan pengelolaan air limbah di Indonesia masih didominasi oleh rendahnya kepatuhan industri dalam mengoperasikan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, serta sistem pemantauan otomatis atau SPARI. Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan tajam adalah dugaan pencemaran sungai di Brantas, Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH saat ini tengah mendalami keterlibatan 4 perusahaan besar yang diduga membuang limbah tanpa pengelolaan memadai, sehingga memperparah kualitas air sungai yang menjadi sumber vital bagi jutaan warga. Tercemarnya sungai di Pulau Jawa yakni Sungai Brantas disampaikan Menteri Lingkungan Hidup saat meninjau hulu Sungai Brantas di Kota Batu Rabu siang. Usai menanam pohon bersama Wali Kota Batu, Menteri Lingkungan Hidup meninjau kondisi sumber air yang menjadi hulu Sungai Brantas. Hanif bilang, Sungai Brantas mengalami pencemaran ringan hingga sedang. Mengenai pencemaran tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup serius melakukan penanganan. Pihaknya juga menegaskan segera memanggil Dirut PT Jasa Tirta I untuk mengetahui penyebab pencemaran sungai. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah daerah Pemkot Batu juga diperlukan untuk mendukung upaya penyelamatan Sungai Brantas. Pencemaran sungai ini, Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo, termasuk sungai-sungai yang tercemar di tanah air kita. Tadi Pak Direktur sudah menceritakan kepada saya penyebab utama dari tercemarnya kualitas air kita. Tak hanya di Jawa, keresahan serupa juga dialami warga di sepanjang aliran Sungai Sambas Besar, Kalimantan Barat. Pencemaran limbah yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan telah menyebabkan warga menderita banyak penyakit kulit dan gangguan pencernaan. Tercemarnya aliran Sungai Sambas Besar ini sudah berlangsung lama sekitar 2 bulan lalu. Warga dari sejumlah desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Sambas Besar harus terima kenyataan dapat lingkungan yang semakin parah. Aparat pemerintah dan penegak hukum seakan tidak berdaya menghadapi aktivitas ilegal penambangan emas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak hanya keruh, limbah peti yang telah menutupi seluruh permukaan air telah menyebabkan dampak kesehatan warga. Banyak warga yang terserang penyakit gatal-gatal dan muntaber. Dalam jangka pendek, pemerintah Kabupaten Sambas hanya bisa menurunkan tim kesehatannya untuk mengobati warga yang terdampak. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menerbitkan regulasi baru untuk memperkuat pengawasan serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar di Jawa Tengah saja. Tercatat ada 50 sanksi yang dijatuhkan sepanjang tahun 2025. Itu MCK itu udah memang betul-betul terdampak. Apalagi sekarang udah ada masyarakat yang memang udah alergi terkait air tersebut hingga menyebabkan gatal-gatal. Gitu, Pak. Sejauh ini Bapak udah tahu ya? Untuk kan dari penyebab solusinya itulah dilanjutkan dengan audiensi ke provinsi, Perkem LH ataupun memang audiensi ke Polda. Mudah-mudahan kita mendapatkan solusi yang terbaik lah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sambas Eri Jahana dalam mendengar pendapat dengan masyarakat terdampak akan berupaya menjembatani masalah kerusakan ekosistem perairan melalui penyelesaian yang komprehensif. Akan menindaklanjuti surat yang sudah dilayangkan oleh Pemda Sambas ke Gubernur terkait pengaduan masalah pencemaran air sungai di Sambas. Terus langkah berikutnya kita juga akan melakukan audiensi nantinya ke kantor gubernur dan Polda Kalbar. Dari hasil dengar pendapat yang disepakati untuk membawa persoalan tersebut ke ranah yang lebih tinggi di tingkat provinsi, DPRD dan masyarakat berkesimpulan kasus pencemaran ini tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat kabupaten karena permasalahan berada di wilayah hukum kabupaten lainnya. Demikian laporan berita ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Regita Wahyunipi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.